Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang 5 penyebab penduduk Mekah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengangkatan beliau sebagai nabi terakhir merupakan titik tolak sejarah lahirnya agama Islam. Beliau menyebarkan Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Selama menjalankan risalah kenabian, beliau mengalami banyak tantangan, rintangan, dan ujian, terutama dari penduduk Mekah tempat beliau dilahirkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan penduduk Mekah melakukan perlawanan dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Untuk diketahui, sebelum diangkat menjadi Rasul, orang-orang Mekah menjuluki Muhammad sebagai Al-Amin karena kecerdasan, kejujuran, sifat amanah, dan kesantunan beliau. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu dari Allah di Gua Hira puncak Jabal Nur. Sejak saat itu selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Selama itu pula beliau bertugas menjadi nabi dan rasul untuk segenap manusia. Wahyu yang beliau terima itulah yang sekarang terkumpul dalam kitab suci Al-Quran. Kisah beliau menebarkan dakwah Islamiyah selalu menarik untuk dikaji, karena di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Selama 13 tahun menyebarkan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW mendapat perlawanan keras dari penduduk Mekah. Ada 5 hal yang menyebabkan penduduk Mekah melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu mereka tidak bersedia mengganti atau mengubah agama yang mereka warisi dari bapak-bapak mereka. Lalu ada Islam yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di sisi Allah antara hamba dan majikan dan antara laki-laki dan perempuan. Penduduk Mekah terdiri dari beberapa suku Quraisy yang satu sama lain saling bermegahan. Mereka tidak dapat menerima pimpinan mutlak dari salah satu anggota suku lain. Kalau mereka menerima ajaran Islam dari Nabi Muhammad, berarti mereka menerima pemimpin dari keluarga Abdul Muthalib, suku Bani Hashim, dan ini mereka tidak mau. Kemudian yang keempat, penduduk Mekah sudah biasa memperjualbelikan berhala dan Al-Uzza dan Mana yang disembah orang di sekeliling Ka'bah. Bagi orang-orang Arab di luar Mekah, berhala buatan orang Mekah ini menjadi langganan tetap tempat membeli dan mencari. Menerima agama Islam berarti menghilangkan sumber penghasilan yang tetap dari penduduk Mekah. Lalu yang kelima, Islam mengajarkan adanya hari kiamat dan meyakini hari kebangkitan, di mana semua amal perbuatan manusia akan diberi ganjaran. Orang-orang yang berbuat kejahatan dan menganiaya manusia akan disiksa dalam neraka. Hal ini menakutkan orang-orang Mekah, terutama para pemimpinnya yang telah biasa berbuat salah, memeras, dan memperkosa keadilan dan sebagainya. Oleh karena itu, lebih baik mereka tidak perlu percaya saja, agar mereka tetap merasa bebas berbuat kejahatan. Demikianlah 5 hal yang menyebabkan penduduk Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika menjalani tugas kenabian selama 13 tahun di Mekah, setelah berjuang selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW kemudian hijrah ke kota Madinah. Meskipun demikian, ada beberapa penduduk Mekah yang menjadi pengikut beliau dan ikut berhijrah ke Madinah. Mereka itulah yang menjadi sahabat-sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW.
Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Rahman bin Auf. Kemudian Abu Salamah bin Abdul As'ad dan istrinya Ummu Salamah, Amir bin Abi Rabi'ah bersama istrinya Laila. Lalu disusul Abdullah bin Jahsin, kemudian secara bergelombang disusun oleh para sahabat lainnya. Kisah kesabaran dakwah Nabi Muhammad SAW hadapi kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kerasulan pertama kali saat menjelang usia 40 tahun. Wahyu datang melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada suatu malam. Ada yang menyebut peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan 3 tahun sebelum Hijriah. Setelah peristiwa malam tersebut, Nabi Muhammad SAW, suami Khadijah binti Khuwailid itu sempat mengalami pergulatan batin selama beberapa hari. Hingga kemudian setelah tenang, putra Abdullah bin Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah. Dalam perjalanan ke Ka'bah, Nabi Muhammad bertemu dengan Warakah bin Naufal atau sepupu Siti Khadijah. Warakah meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak umat. Kepada Nabi Muhammad, Warakah mengingatkan agar berhati-hati. Sebab atas penyampaian wahyu Allah SWT, nantinya Muhammad bisa saja mendapatkan penolakan dari kaum kafir Quraisy. Pastilah kaum Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula. Kata Warakah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW, sang penghulu Rasul itu pun terbayang akan perjuangan menyampaikan wahyu Allah kepada kaum kafir Quraisy. Mengajak kaum kafir Quraisy beriman kepada Allah SWT ketika itu bukanlah hal yang mudah. Mereka kaum kafir Quraisy sangat kuat mempertahankan kebatilan itu. Mereka bersedia berperang dan mati untuk itu, kata Muhammad Husain Haikal dalam bukunya. Disebutkan dalam sejumlah sirah nabawiyah, di awal kenabian Nabi Muhammad SAW terpaksa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sampai kemudian turun wahyu Allah SWT surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Allah SWT berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Lalu turun juga Quran Surat Al-Hijj ayat 94 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Nabi Muhammad SAW kemudian memulai dakwah dengan terang-terangan, dimulai dari keluarga terdekat, yakni kalangan Bani Hashim. Namun di antara keluarga Bani Hashim, hanya Ali bin Abi Thalib yang mau beriman kepada Allah SWT. Sementara Abu Thalib melindungi dakwah Muhammad, namun belum mau mengucap syahadat. Setelah itu dakwah terang-terangan Nabi Muhammad selalu mendapatkan pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan para pemuka Quraisy menuduh Nabi Muhammad gila dan sempat melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Termasuk yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sang paman Abu Jahal dan Abu Lahab. Bersama kaum kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang habis-habisan dakwah Rasulullah dan mengintimidasi pengikutnya. Mereka khawatir ajaran yang dibawa Nabi Muhammad bisa merusak agama nenek moyang kaum kafir Quraisy
yakni menyembah berhala. Mereka pun melakukan segala cara untuk menolak dakwah Rasulullah dengan mencoba membunuhnya. Kaum kafir Quraisy membujuk Abu Thalib dengan memberikan sejumlah uang tebusan untuk membiarkan Nabi Muhammad dibunuh. Rencana pembunuhan dilakukan dengan melibatkan orang di luar suku Quraisy, sehingga tidak akan memecah perang saudara. Abu Thalib yang mendengar hal itu pun melihat tanda keseriusan Quraisy dalam memerangi dakwah Nabi Muhammad. Ia pun bergegas memanggil semua keluarga Bani Hashim dan memberitahu rencana suku Quraisy. Mereka pun berupaya melindungi Rasulullah dari segala teror yang direncanakan. Kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah ternyata juga terjadi pada keluarga Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy diketahui memboikot segala jual beli, pernikahan dan hubungan sosial dengan Bani Hashim, sehingga mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kaum Quraisy berharap dengan adanya pemboikotan tersebut bisa membuat Bani Hashim menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Untuk itu Abu Thalib memerintahkan seorang dari Bani Hashim Timur diranjang Rasulullah sehingga menyerupai Nabi Muhammad. Setelah berbagai kesulitan yang dialami Nabi Muhammad dan pengikutnya di Mekah, turunlah perintah hijrah. Awalnya tujuan hijrah adalah ke negeri Habasyah, namun turun perintah agar umat Islam hijrah ke Madinah. Materi ajaran Rasulullah saat dakwah di Mekah. Mula-mula Rasulullah mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada sanak saudaranya. Sedikit demi sedikit, jangkauan dakwahnya diperluas hingga ke kerabat dan tetangganya. Kemudian setelah turun perintah Allah, maka Rasulullah mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah secara luas dan terang-terangan. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan memusuhi dakwah Rasulullah pada masa awal-awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau menerima Islam. Mulai dari masalah teologi, kedudukan sosial, pengaruh hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam, maka apa yang mereka miliki itu akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa awal-awal Islam. Berbagai macam cara mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah. Mulai dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, hingga tawaran harta benda. Semua upaya telah dilakukan oleh kafir Mekah, namun tidak berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya, meski nyawanya dan nyawa umatnya menjadi taruhannya. Lantas, apa saja yang didakwahkan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah? Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menekankan pada sisi kepercayaan selama berdakwah di Mekah. Ada dua sisi kepercayaan yang menjadi titik berat Rasulullah. Yang pertama yaitu kepercayaan tentang keesaan Allah. Pada masa itu, masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu, sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi mereka menyembah banyak berhala. Jadi mereka menyembah apa yang mereka buat sendiri. Memang ada orang yang menyembah Allah yang satu, namun jumlahnya tidak banyak dan mereka tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu Rasulullah menyuruhkan kepada masyarakat Mekah untuk kembali ke ajaran tauhid, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Salah satu strategi Rasulullah ketika menyerukan tauhid kepada masyarakat Mekah adalah dengan mengajak mereka untuk memperhatikan alam raya dan keteraturannya. Merujuk pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 22, Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa kalau seandainya di dunia dan langit ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya tentu hancur berantakan. Sementara untuk mengajak mereka meninggalkan sesembahannya, Rasulullah mengingatkan bahwa berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Hai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu.
Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat diciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang kepercayaan hari kiamat. Selama di Mekah, materi lain yang ditekankan Rasulullah adalah hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab atau pertanggungjawaban amal selama hidup di dunia. Di dalam dakwahnya, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang berkenan dengan kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat. Namun kafir Quraisy tetap tidak mau percaya. Mereka malah menuntut Nabi Muhammad SAW agar menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Mereka juga menuntut untuk diberitahu tentang kedatangan hari kiamat. Mereka kemudian mengacuhkan bukti-bukti yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Di antara orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan adalah Ubay bin Khalaf dan Al-Ash bin Wa'il. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayal belaka. Bagi mereka kehidupan hanya ada di dunia ini saja. Di samping hal tersebut, ajakan untuk berbudi pekerti luhur dan membantu yang lemah juga menjadi materi yang ditekankan Rasulullah selama berdakwah di Mekah. Itulah materi ajaran yang menjadi inti dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Penolakan dan penentangan tidak membuat Rasulullah mundur dan berhenti untuk mendakwahkan Islam bagi masyarakat Mekah. Dari cerita tersebut, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ternyata tak selamanya kejelekan orang lain dibalas dengan kejelekan juga, dan setiap kesabaran akan berbuah manis jika kita bisa melakukannya. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar dan sabar dalam menghadapi persoalan. Sabar memang menjadi sikap sederhana, namun begitu mengandung berjuta makna. Jika memang sikap sabar tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin hari ini kita tidak akan bisa mengenal ajaran Islam. Memang sabar menjadi kata yang mudah diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan. Itulah sebesar-besarnya sabar, di mana kita mampu untuk terus berbuat sabar walaupun dalam keadaan apapun. Meneladani Nabi Muhammad SAW menjadi kewajiban bagi umat kita, yaitu umat Islam. Salah satu yang paling penting kita teladani adalah sikap sabar beliau. Sekian kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.